Halo Bunda, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas pertanyaan apa saja yang perlu Bunda tanyakan saat USG trimester ketiga. Simak informasinya sampai habis, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya ya, agar Bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang penting sekali Bunda tanyakan sama dokter pada saat kita itu USG trimester 3. Trimester ketiga dimulai dari usia kehamilan 28 minggu hingga usia 40 minggu. Nah, berapa kali Bunda perlu USG pada saat trimester 3? Ini sebenarnya setiap bulannya itu lebih baik. Dan mendekati HPL atau mendekati 40 minggu itu biasanya kita kontrol rutin sekitar seminggu sekali. Pertanyaan yang pertama, kita perlu tahu tentang berat janin kita. Berat janin ini sangat penting kita ketahui agar pas dedek bayi lahir itu tidak kurang beratnya. Minimal pada saat lahir berat bayi kita itu 2,5 kilo Bun. Kalau berat bayi kita kurang dari 2,5 kilo, dikhawatirkan nanti ada komplikasi yang lainnya karena bayi kita mengalami BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Dan yang kedua, Bunda perlu tanyakan jumlah air ketuban. Apakah air ketuban Bunda itu cukup atau sudah mulai berkurang? Karena semakin mendekati 40 minggu, biasanya air ketuban itu sudah semakin berkurang Bun. Nah, kalau berkurang dikhawatirkan kesejahteraan dedek bayi ini juga terganggu. Karena salah satu fungsi dari air ketuban adalah untuk melindungi bayi, mengatur suhunya, kayak gitu. Kenapa air ketuban ini bisa berkurang? Karena produksinya itu sudah berhenti Bun ketika sudah mendekati 40 minggu. Nah, air ketuban yang ada inilah yang digunakan bayi selama masih di dalam kandungan. Bumil yang sudah melewati HPL harus lebih hati-hati dan harus lebih kontrol rutin Bun agar air ketubannya tidak kekeringan. Selain itu Bunda juga perlu tanyakan apakah air ketubannya ini masih bersih atau sudah keruh. Karena memang air ketuban ini menjadi tempatnya janin. Ketika air ketubannya sudah keruh, kesejahteraan janin di dalam kandungan ini juga terganggu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah kondisi ari-ari atau plasenta? Semakin mendekati HPL, biasanya plasenta ini sudah banyak putih-putihnya Bun, atau yang sering disebut dengan pengapuran plasenta. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah posisi janin kita? Apakah posisi janin kita yang di bawah itu kepala, apakah bokong, ataukah letaknya letak lintang? Ini menjadi penentu pada saat kita itu akan melahirkan nanti. Yang diharapkan tentu saja posisinya itu kepala ya Bun, agar tidak menjadi penyulit pada saat persalinan nanti. Tapi kalau posisinya itu bokong atau bahkan letak lintang, kemungkinan ini menjadi penyulit jika persalinan normal. Apalagi yang posisinya itu letak lintang. Kalau letak lintang, kemungkinan untuk lahiran normal ini susah. Biasanya kalau letak lintang ini dianjurkan untuk SC. Jadi ada baiknya ketika mendekati HPL, Bunda memang rajin kontrol ya Bun USG. Pas 40 minggu kok kita belum ada kontraksi, belum ada sakit-sakit, sebaiknya memang Bunda periksa ke dokter untuk dicek semuanya, bagaimana kondisi janinnya, bagaimana kondisi ari-arinya, bagaimana kondisi air ketubannya. Jika kondisinya semuanya masih bagus, biasanya dokter akan menyuruh menunggu seminggu lagi apabila Bunda menghendaki persalinan normal. Tapi kalau misalkan hasil pemeriksaan dari dokter itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahaya, contohnya air ketubannya sudah mulai kering, air ketubannya sudah mulai keruh, atau plasentanya sudah mulai pengapuran, tentunya nanti ada tindakan-tindakan khusus dari dokter. Selanjutnya, yang paling penting lagi adalah cek bagaimana detak jantung janin. Karena detak jantung janin ini menentukan kondisi janin di dalam rahim kita. Detak jantung janin yang normal antara 110 hingga 160. Jika kurang dari itu atau lebih dari itu, ini yang terjadi ketika bayi mengalami fetal distress. Nah, kalau bayi mengalami fetal distress, tentunya ini berbahaya ya. Oke Bunda, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.